Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar manajemen basis data dengan tema peminjaman sepeda. Next, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya, Abdul Nur Ali Kristamurti dengan NIM 2301020003. Saya Desi Novianti dengan NIM 2301020035. Selanjutnya ada saya, Vina Faradila, dengan NIM 2301020051. Saya Lutfi Fauzan dengan NIM 2310102065. Selanjutnya langsung masuk ke materi aja. Next. Di sini ada deskripsi. Yang pertama ada studi kasus peminjaman sepeda bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengelola proses peminjaman sepeda dengan efisien. Sistem ini mencatat informasi terkait pelanggan, sepeda, peminjaman, dan status sepeda. Pengelolaan sepeda dapat memonitor ketersediaan sepeda, durasi peminjaman, dan pengembalian sepeda. Sedangkan pelanggan dapat dengan mudah melakukan peminjaman. Next. Selanjutnya ada latar belakang, seiring meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, penggunaan sepeda sebagai transportasi terus meningkat. Layanan peminjaman sepeda semakin populer, namun pengelolaan sering mengalami kendala, seperti pencatatan manual yang rentan kesalahan dan sulit memantau status sepeda. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis database untuk mempermudah pengelolaan, memastikan sepeda tersedia, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada ARD-nya dengan entitas pelanggan yang atributnya ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada entitas peminjaman dengan foreign key, ID security, ID sepeda, ID peminjaman, ID pelanggan, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Selanjutnya ada entitas sepeda dengan primary key, ID sepeda, status, dan merek. Selanjutnya ada entitas security dengan foreign key-nya, ID security, dan juga ada nama, selanjutnya juga ada SIP. Nah, untuk relasinya, dari pelanggan ke peminjaman memiliki relasi one to many. Jadi, seorang pelanggan dapat melakukan banyak peminjaman. Nah, selanjutnya dari peminjaman ke sepeda, yaitu one to one. Jadi, satu peminjaman hanya bisa untuk satu sepeda. Selanjutnya, relasi antara peminjaman dan security. Jadi, one to one, satu peminjaman diawasi oleh satu security. Next. Selanjutnya di sini ada create database dengan nama peminjaman underscore sepeda. Bawahnya ada use peminjaman underscore sepeda. Outputnya ada di bagian bawah, menunjukkan bahwa perintah berhasil dijalankan dengan pesan sebagai berikut. Next. Selanjutnya di sini ada tabel pelanggan dengan ID pelanggan bertipe integer diatur otomatis dengan auto increment dan menjadi primary key. Nama itu bertipe varchar dengan panjang maksimal 100 karakter, tidak boleh null. Di situ juga ada alamat bertipenya teks, bisa diisi null karena tidak ada constraint-nya. Di situ juga ada nomor HP bertipe varchar dengan panjang maksimal 12 karakter, tidak boleh null. Di constraint yang terakhir itu memastikan panjang data di kolom nomor HP tidak lebih dari 12 karakter. Terus ada creatable security, ID security-nya bertipe integer, diatur otomatis dengan auto increment dan menjadi primary key. Namanya bertipe varchar dengan panjang maksimal 100 karakter, tidak boleh null. Terus ada SIP-nya itu bertipe enum dengan nilai hanya bisa salah satu dari pagi, siang, atau malam, jadi tidak boleh null. Selanjutnya ada creatable sepeda, ID sepedanya bertipe integer, diatur otomatis dengan auto increment dan menjadi primary key. Merek bertipe varchar dengan panjang maksimal 50 karakter, tidak boleh null. Statusnya itu bertipe enum dengan nilai tersedia atau dipinjam. Sama juga tidak boleh null. Tidak boleh null dan nilai default adalah tersedia. Yang terakhir ada tabel peminjaman. ID peminjamannya sama seperti yang lainnya, itu bertipe integer, diatur otomatis auto increment dan menjadi primary key. Di sini juga ada ID pelanggan bertipe integer, tidak boleh null, digunakan sebagai foreign key yang mengacu ke tabel pelanggan. ID security-nya bertipe integer, tidak boleh null, digunakan sebagai foreign key yang mengacu pada tabel security. ID sepeda juga sama, digunakan sebagai foreign key yang mengacu ke tabel sepeda. Di sini ada tanggal peminjaman, itu bertipe date, tidak boleh null. Terus ada tanggal kembali juga sama, bertipe date, tidak boleh null kalau di sini. Selanjutnya ada status peminjaman bertipe enum dengan nilai dipinjam atau dikembalikan, tidak boleh null. Nilai defaultnya adalah pinjam. FK underscore pelanggan itu menghubungkan kolom ID pelanggan ke pelanggan atau ID pelanggan. FK security itu menghubungkan ke ID security. Yang lainnya juga sama. Di sini juga ada CK underscore status peminjaman itu memastikan nilai di kolom status peminjaman hanya dipinjam atau dikembalikan. Next. Selanjutnya di sini ada penambahan data ke tabel pelanggan atau insert into pelanggan menunjukkan bahwa data akan dimasukkan ke tabel bernama pelanggan. Di sini itu ada nama, alamat, nomor HP adalah kolom yang menerima datanya. Value-nya itu menunjukkan data yang akan dimasukkan dengan format sesuai urutan kolomnya. Misalnya namanya itu ada Ali Budi Tina, alamatnya itu Jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain, serta nomor HP-nya. Terus ada penambahan ke tabel security.
insert into security, data akan dimasukkan ke tabel security dengan kolom nama dan SIP. Selanjutnya ada penambahan data ke tabel sepeda, itu insert into sepeda, data akan dimasukkan ke tabel bernama sepeda. Di kolomnya itu ada merek dan status. Value-nya itu data yang dimasukkan terdiri dari merek dan status yang tersedia atau tidak. Selanjutnya ada penambahan data ke tabel peminjaman. Insert into peminjaman, data akan dimasukkan ke tabel yang bernama peminjaman. Kolomnya itu ID pelanggan, ID security, ID sepeda, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status pinjaman adalah kolom yang akan menerima data. Value-nya, data yang dimasukkan mencakup ID pelanggannya berapa, ID security-nya berapa, ID sepedanya berapa, dan tanggal peminjamannya, serta tanggal kembali dan status peminjamannya itu disetujui atau tidak. Next. Selanjutnya di sini ada join, yang di bagian kiri itu query join dasarnya. Query ini menggabungkan beberapa tabel menggunakan join. Dengan rincian itu ada peminjaman berisi data peminjaman, pelanggan itu berisi data pelanggan, security itu berisi data keamanannya, dan sepeda itu berisi data sepeda. Fungsi joinnya itu join pelanggan, menghubungkan data pelanggan berdasarkan ID pelanggannya. Di sini juga yang security itu pakai ID security-nya, dan yang sepeda juga pakai ID sepedanya. Terus di sini ada ID peminjaman, nanti bakal ada output seperti di ID peminjaman, di nama pelanggan pun sama, di yang lainnya juga sama. Jadi hasil outputnya itu pada tabel hasil terlihat berbagai informasi dari peminjaman, pelanggan, keamanan, dan sepeda. Selanjutnya yang di sebelah kanan ada query join dengan kondisi where. Query ini adalah pengembangan dari query sebelumnya dengan tambahan filter kondisi yang dimana ada kodenya itu di bawah yang where p.status underscore peminjaman sama dengan dipinjam, itu untuk hanya menampilkan data dengan status dipinjam. Di sini juga tidak mencantumkan data dari tabel security. Jadi hanya ada ID pelanggan, nama pelanggan, merek sepeda, dan tanggal pinjamnya. Next. Dan selanjutnya ada carousel where. Jadi di sini di query yang pertama itu menampilkan daftar peminjaman sepeda yang dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2024. Nah, di situ ada ID peminjaman yang menampilkan ID peminjaman sebagai identitas unik. Lalu ada nama pelanggan, jadi mengambil nama pelanggan dari tabel pelanggan. Lalu ada merek sepeda, mengambil merek sepeda dari tabel sepeda. Nah, selanjutnya menampilkan tanggal peminjaman sepeda, lalu menampilkan tanggal pengembalian sepeda. Dan juga menampilkan status peminjaman, apakah masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Nah, di situ ada from peminjaman, yaitu mengambil data dari tabel peminjaman sebagai tabel utama. Untuk join, yang pertama itu menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan, sehingga bisa mendapatkan nama pelanggan yang melakukan peminjaman. Selanjutnya, untuk join yang kedua itu menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel sepeda berdasarkan ID sepeda. Nah, untuk carousel where itu gunanya untuk memfilter peminjaman yang hanya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2024. Jadi, data yang ditampilkan itu menampilkan peminjaman yang terjadi setelah tanggal tersebut. Selanjutnya, untuk query kedua itu menampilkan informasi peminjaman sepeda yang dilakukan oleh pelanggan dengan nama tertentu. Nah, di sini kita mengambil contoh nama Ali. Nah, di situ ada ID peminjaman, yaitu menampilkan ID sebagai identitas uniknya, ada nama pelanggan, merek sepeda, lalu tanggal pinjam, dan status peminjaman. Nah, untuk from peminjaman itu mengambil data dari tabel peminjaman. Lalu ada join untuk menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Selanjutnya, join yang kedua itu menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel sepeda berdasarkan ID sepeda. Nah, carousel where di sini itu gunanya untuk memfilter hanya peminjaman yang dilakukan oleh pelanggan yang bernama Ali. Jadi outputnya menampilkan hanya nama Ali saja. Next. Selanjutnya ada order by. Yang query pertama itu menampilkan peminjaman sepeda yang diurutkan berdasarkan tanggal peminjaman. Mulai dari yang terbaru. Nah, di situ menampilkan ID peminjaman, nama pelanggan, merek, dan tanggal pinjam, lalu status peminjaman. Nah, order by ini akan mengurutkan data berdasarkan tanggal pinjam dari yang terbaru atau memakai desk. Untuk query selanjutnya itu menampilkan daftar sepeda yang diurutkan berdasarkan status sepeda. Apakah statusnya tersedia atau tidak tersedia. Nah, order by ini mengurutkan sepeda berdasarkan statusnya. Kemudian mereknya muncul secara berurutan. Next. Selanjutnya ada having. Untuk query yang pertama digunakan untuk menampilkan jumlah pelanggan yang meminjam setiap merek sepeda dengan kondisi bahwa minimal satu pelanggan telah meminjam sepeda tersebut. Nah, di having ini gunanya untuk menyaring hasil agar hanya menampilkan merek sepeda yang telah dipinjam oleh minimal satu pelanggan. Jika tidak ada pelanggan yang meminjam sepeda tersebut, maka merek sepeda tersebut tidak akan muncul atau tidak akan ditampilkan. Nah, untuk query yang kedua itu menampilkan jumlah pelanggan unik yang melakukan peminjaman sepeda pada bulan Januari. Jadi, having ini memfilter agar hanya mengambil peminjaman yang terjadi pada bulan Januari saja. Next.
Selanjutnya jadi ada operator. Jadi concat ini digunakan untuk menampilkan dua kolom ditampilkan dalam satu kolom. Yang pertama ini ada menampilkan nama dan HP. Jadi caranya ada concat dalam kurung, kemudian dari tabel TL dot nama, kemudian dipisahkan oleh strip baru yang HP-nya. Terus dinamakan as nama dan HP from ininya. Ntar hasilnya seperti ini. Yang ini juga sama fundamentalnya. Jadi tinggal di concat dalam kurung yang ini merek, yang ininya pemisah, kemudian ini status S-nya buat nama dari view ininya, ntar di sininya merek dan status. Kemudian ada sum, jadi sum ini untuk menghitung total. Di sini ada yang pertama untuk menghitung total peminjaman. Dengan sum cash when status peminjaman yang dipinjam dan satu else no n. Jadi kalau satu udah berarti sudah ada total peminjamannya, kalau 0 n berarti belum dipinjam. Kemudian yang ini juga sama, yang ini untuk menghitung durasi. Caranya dengan sum menggunakan def untuk menghitung kurun waktu tanggal kembali dengan tanggal pinjam. Total durasi, ntar di sini total durasinya misalnya ada berapa, di sumnya jadi 22. Kemudian ada count ini digunakan untuk lebih menghitung ke ID atau orangnya. Jadi di sini kan ID pelanggan, jadi di total pelanggannya. Jadi di sini misalnya di count distinct yang ditampilkan total pelanggannya. Kalau yang di sini pakai count dihitungnya berdasarkan ID pelanggannya. Jadi di sini ID peminjaman. Jadi ada ID peminjaman dihitung baru bisa ditampilkan jumlah peminjamannya. Kemudian ada APG, kita mau ngitung rata-rata dari yang pertama itu rata-rata durasi peminjaman. Nah, detif di sini itu fungsi yang digunakan untuk menghitung selisih antara dua tanggal dalam satuan hari. Nah, setelah dihitung detifnya, baru dirata-ratakan, nanti hasilnya adalah rata-rata durasi. Di mana tanggal kembali itu tidak sama dengan 0. Maka kita bisa lihat di situ ada rata-rata durasinya sebanyak 2. Dan kemudian yang kedua itu kita mau bikin rata-rata lama peminjaman berdasarkan shift. Sama fungsinya, menggunakan detif. Kita kurangi dulu, nanti kita rata-ratakan, dan hasilnya bisa dilihat shift siang itu rata-rata lama peminjamannya sebanyak 2 dan pagi sebanyak 2 gitu. Jadi kalau yang pertama tadi itu rata-rata keseluruhan, dan sedangkan untuk yang ini ya per shift ada berapa gitu. Next. Jadi pokoknya kita mau ngitung di tabel pelanggan ini tuh si jumlah peminjamannya tuh jadi si berdasarkan ID pelanggan yang dihitung pakai count gitu, dengan count bintang gitu. Nah, nanti di dalamnya juga ada perhitungan lagi menggunakan count. Dan di dalam count-nya ini itu kita pilih pakai max jumlah, dengan di dalamnya itu ada count lagi semuanya, dihitung lagi semuanya dari peminjaman dan di grup berdasarkan ID pelanggan gitu. Dan hasilnya tampillah nama dan jumlah peminjamannya sebagai berikut. Dan untuk yang kedua, kita mau menampilkan pelanggan yang masih memiliki peminjaman yang belum dikembalikan. Nah, kita pertama pilih nama dulu dari tabel pelanggan, kemudian kita menggunakan ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan ini. Di dalamnya itu kita pilih lagi ID pelanggan dari tabel peminjaman, di mana status peminjamannya sama dengan dipinjam. Dan tanggal kembalinya itu 0, nggak ada. Dan hasilnya ada Ali dan Citra, sesuai namanya. Next. Nah, untuk new user, kita bikin dulu yang pertama itu user 01. Dan kemudian kita bikin juga passwordnya. Nah, yang mau saya tunjukin di sini itu grand select on pelanggan itu user 01 itu untuk bisa milih doang. Jadi nanti waktu di show grands itu hanya tampil grand select aja. Berarti kalau grand select aja itu otomatis gak akan bisa insert, update, delete, itu nggak bisa. Jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai percobaan update sama delete, karena kalau insert aja udah gak bisa, ya yang lain juga nggak akan bisa gitu. Jadi bisa langsung terlihat gitu bahwa kalau misalkan kita mau grants apa-apa, kita harus di bagian adminnya itu harus include semuanya, baru perizinannya baru bisa gitu. Makanya waktu di user 01 kita mau insert into tabel pelanggan yang dimana tadi sudah di grant sebelumnya hanya bisa select, itu kita nggak bisa masukin data sama sekali. Insert aja nggak bisa, apalagi yang lain gitu, nggak akan bisa. Itu aja. Ini ada pembagian tugas. Di sini ada pembagian tugas. Sini ada dokumentasi pada saat kita kerja kelompoknya. Next. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan yang lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.